Inilah pose militer Israel dengan membawa bendera. Setelah mengetahui memanasnya konflik di Suriah, Israel secara sepihak langsung mengambil alih wilayah Suriah di dataran tinggi Golan. Pasukan Israel tiba di puncak Gunung Hernon yang melintasi perbatasan antara Suriah dan Lebanon. Sebelumnya Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengumumkan penyitaan sementara zona penyangga dataran tinggi Golan oleh IDF dengan alasan runtuhnya perjanjian tahun 1974 karena situasi di Suriah. Tank dan kendaraan lapis baja Israel memasuki zona penyangga dataran tinggi Golan yang berbatasan dengan Suriah. IDF langsung menguasai pegunungan Hermon di Suriah setelah penarikan pasukan pemerintah Suriah menurut Sky News Arabia. Hermon adalah pegunungan di perbatasan Suriah dan Lebanon tidak jauh dari Damaskus yang membentang hingga dataran tinggi Golan. Israel memasuki wilayah Suriah di luar dataran tinggi Golan. Video eksklusif dari media Rusia menunjukkan tank dan bulldozer Israel menerobos tembok di perbatasan wilayah dataran tinggi Golan, memasuki wilayah Suriah di luar dataran tinggi Golan untuk pertama kalinya dalam lebih dari 50 tahun. Menteri Pertahanan Israel mengatakan pasukannya telah menduduki zona penyangga dengan Suriah di dataran tinggi Golan untuk melindungi pemukim Israel di sana. Setelah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengumumkan penghentian perjanjian pelepasan Golan tahun 1974. Perdana Menteri Israel tidak bisa berhenti tersenyum saat merayakan pengambil alihan teroris di Suriah. Keruntuhan ini adalah akibat langsung dari tindakan keras Israel terhadap Hizbullah dan Iran. Cuplikan dari media sosial, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengunjungi perbatasan Suriah dan menyatakan bahwa pergantian pemerintahan di Damaskus adalah menciptakan peluang baru bagi Israel. Selain akibat langsung dari pukulan yang Israel lakukan terhadap Iran dan Hizbullah. Bukan itu saja, pesawat Israel menyerang Republik Arab Suriah melakukan pengeboman objek-objek vital di Suriah setelah pemberontak menguasai Suriah dengan mundurnya Assad. Pesawat-pesawat tempur IDF melancarkan serangkaian serangan udara di seluruh Suriah hanya beberapa jam setelah runtuhnya pemerintah Presiden Bashar al-Assad. Menargetkan situs-situs militer utama dan kompleks keamanan. Serangan menghantam pangkalan militer Al-Mazeh di Damaskus. Kalhalah di Al-Suwaida, pusat keamanan di Karsausa, dan daerah pemukiman dekat ibu kota. Serangan tambahan dilaporkan terjadi di daerah pedesaan Dara, dengan fokus pada dugaan gudang senjata, baterai pertahanan udara, dan fasilitas produksi rudal. Sementara ledakan terdengar di Damaskus. Kebakaran besar berkobar di gedung Departemen Imigrasi. Sementara rakyat Suriah melakukan euforia keruntuhan rezim Presiden Assad. Monumen Assad lainnya dirobohkan di Khomeini. Massa melakukan kerusuhan di kota, menghancurkan monumen dan potret anggota keluarga Presiden Assad. Istana Kepresiden Bashar al-Assad dijarah dan dihancurkan puluhan masyarakat. هاي بيت الرئيس، بيت الحمار. قصر جمهوري، متحف الجمهوري. هاي قصر الكلب، قصر الحمار. Sementara Bank Sentral Suriah di Damaskus dijarah.
Suara tembakan dan ledakan hebat terdengar di beberapa wilayah Damaskus. Penjarahan, pencurian, dan vandalisme terhadap Suara tembakan dan ledakan hebat terdengar di beberapa wilayah Damaskus. Penjarahan, pencurian, dan vandalisme terhadap properti publik dan pribadi terus berlanjut. Давай чуть-чуть идем туда. Сейчас. Так и стали